Mas, saya menjadi pembicara untuk soal kesadaran warga supaya tidak golput dan menjadi pemilih aktif dalam pemilu 2024 nanti. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan Pak ya, partisipasi yang tinggi masyarakat kita, bentuk dari kesadaran pentingnya kita menggunakan hak suara dalam pemilu nanti. Baik, Pak, kami berbincang mengenai tahapan-tahapan pemilu yang salah satunya adalah debat capres, debat cawapres yang masih tersisa lagi. Tetapi banyak masukan ataupun hal-hal yang disampaikan masyarakat kita terkait dengan substansi dari debat. Sejauh ini Anda melihat bagaimana? Baik itu substansi dari materi ataupun juga secara teknis penyelenggaraan debatnya itu sendiri, Pak Ari. Kalau saya mengamati dari 2 kali pelaksanaan debat yang dihelat oleh KPU, baik debat capres maupun cawapres, hingga 2 kali debat ini saya masih belum menemukan sesi di mana seorang kandidat itu bisa menjelaskan secara gamblang jelas gitu ya tentang visi misi yang akan diusung. Nah, ini berbeda dengan kualitas di penyelenggaraan debat oleh KPU sebelumnya. Nah, oleh karena itu saat ini kita hanya melihat gimmick-gimmick yang ditampilkan oleh para kandidat, bukan pada gagasan-gagasan yang akan dia perjuangkan ketika dia menjadi presiden dan wakil presiden nanti. Dan saya ini menjadi gambaran betapa substansi yang ditampilkan dalam debat ini tidak muncul, justru yang ada adalah gimmick dan drama-drama yang saya lihat gitu ya, yang selama ini terjadi di debat capres maupun cawapres. Ya, tetapi bukankah materi pertanyaan yang disiapkan oleh panelis itu juga menguji visi, misi ataupun gagasan dari masing-masing pasangan calon, Pak? Nah, ketika dalam sesi debat itu dinyatakan atau ditetapkan sesuai dengan topik tertentu. Ya. Ketika ada kandidat yang keluar dari topik itu, seharusnya KPU atau dalam hal ini moderator mendapat kewenangan untuk menghentikan apakah mengarahkan bahwa topik debat kali ini adalah seperti ini gitu ya, seperti yang telah disepakati, bukan malah melantur kepada jawaban-jawaban yang tidak di luar konteks gitu ya. Nah, menurut saya moderator dan KPU tentu yang paling bertanggung jawab harusnya lebih pada saat rule of the game gitu ya, aturan permainan dari debat. Nah, menurut saya ini menjadi PR besar bagi KPU untuk lebih memperbaiki kualitas debat yang akan berlangsung mendatang gitu ya, debat capres edisi kedua. Ya, apakah kondisi yang Anda saksikan selama ini berpotensi memberikan baik itu keuntungan ataupun kerugian dari pihak-pihak tertentu dalam sesi debat ini? Nah, tidak jelasnya aturan main yang ditetapkan oleh KPU, saya melihat gitu ya, ketika debat cawapres kemarin, seorang cawapres yang keluar dari podium gitu ya, keluar dari panggung gitu ya, keluar dari tempat pelaksanaan gitu ya. Nah, seharusnya kalau KPU punya aturan, harusnya diberi rambu-rambu. Itu berlaku untuk semua kandidat gitu ya. Keluar dalam arti kalau memang aturan itu ditetapkan hanya boleh berada di kisaran podium gitu ya, harusnya ada tetap di podium itu. Sehingga itu yang dikeluhkan oleh kandidat lain kan, boleh ya, dia baru tahu, paham gitu, ternyata dia boleh keluar dari podium. Kemudian kalau saya melihat ya, dari sisi equipment atau peralatan gitu ya, ketika fungsi wirelessnya berfungsi gitu ya, speakernya wireless berfungsi, tentu tidak menggunakan mikrofon gitu ya. Mikrofon itu kan digunakan ketika posisi ada peralatan yang sedang malfungsi gitu ya, tidak berfungsi. Nah, harusnya mubazir menggunakan mikrofon, menggunakan wireless phone gitu ya, sehingga publik pun juga menjadi tanda tanya, ini ada apa sebetulnya, kok ada perlakuan yang berbeda. Nah, sebetulnya kecurigaan publik harusnya diantisipasi oleh KPU dalam penyelenggaraan debat. Nah, menurut saya rambu-rambu itu yang tidak dijalankan oleh KPU sehingga multitafsir di publik yang melihatnya. Ada pengamat sekaligus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga gitu ya. Saya sebut namanya Roy Suryo yang masih janggal melihat adanya debat. Nah, seharusnya
Ini yang publik yang sekelas Pak Roy Suryo aja sudah menaruh sangka gitu ya. Bagaimana dengan publik-publik yang lain sehingga bebas melakukan tafsir yang adanya ketidakadilan dalam debat. Menurut saya KPU harus menjalankan aturan main yang telah disepakati. Oke, substansi atau teknisnya sejauh ini apakah penjelasan dari penyelenggara pemilu ini sudah cukup bisa menempatkan penyelenggara pemilu di mata publik ini ya terkait dengan netralitasnya sehingga tidak muncul lagi hal-hal yang memperkecil kedudukannya atau bahkan mendelegitimasi sejauh itu. Bagaimana nih Pak Ari Anda melihatnya? Mas Rudi, saya melihat di 2 kali debat ini sanksi yang diberikan atau teguran yang diberikan oleh KPU itu seperti macan ompong gitu ya. Kemarin pada waktu debat pertama ada seorang capres gitu ya, seorang cawapres yang memberikan semangat terlalu berlebihan, berdiri dari tempat duduknya, kemudian memberikan apa-apa kepada para pendukungnya untuk teriak-teriak atau untuk memberikan semangat. Ini kan tidak pada tempatnya dan KPU sudah memberikan teguran. Yeah. Nah, walaupun teguran itu teguran ringan, tetapi terulang kembali di debat cawapres oleh kontestan yang sama, ya kandidat yang sama, sehingga publik menganggap gitu ya wajar menurut saya. Oh ternyata sanksi atau teguran dari KPU itu tidak ada efeknya, buktinya terulang kembali gitu ya. Dan bisa saja gitu ya itu kejadian akan terulang kembali di debat berikutnya lagi sepanjang KPU tidak menerapkan aturan yang tegas. Baik, hal ini sebenarnya dikarenakan memang minimnya informasi dari rules of game, baik itu yang diterima oleh masing-masing paslon, peserta, ataupun masyarakat juga mungkin saja bisa menikmati dengan show gimmick yang ditampilkan dalam debat ini. Seperti apa Anda melihatnya nih, Pak Ari? Nah, pertama tentu yang saya menyebut adalah dari KPU sendiri yang tidak mempunyai aturan baku gitu ya. Bagaimana debat itu bisa fair di semua kontestan dan semua pendukung, termasuk bagaimana publik gitu ya, secara fair juga melihat jalannya debat. Itu pertama ya, saya melihat bahwa KPU tidak tegas dan tidak punya aturan tetap gitu ya yang debat. Sehingga apa yang dikeluarkan oleh KPU baik teguran, baik aturan gitu ya, selalu multitafsir. Yang kedua tentu pada tim dari masing-masing kontestan. Seharusnya ketika dalam rapat meeting atau pertemuan teknis gitu ya, hal-hal yang terjadi itu diantisipasi. Kebetulan saya mempunyai latar belakang juga debat kandidat kepala daerah. Saya sehingga bisa memahami gitu ya bahwa ketika tim ses dari masing-masing kontestan atau kandidat tidak melakukan perbaikan, usulan, revisi itu maka KPU akan bisa jalan dengan sendiri. Dan yang ketiga tentu publik tidak bisa melihat secara utuh substansi yang dikeluarkan oleh masing-masing kandidat. Karena publik akan melihat ini debat ketoprak, Sri Mulat gitu ya. Karena aturan tadi itu. Harusnya dibatasi, misalkan ini ada adu gagasan. Ini bukan adu joget, adu gimmick gitu loh. Nah, Pak Ari, kalau memang terjadi hal seperti itu, ketidakpuasan mungkin saja akan terjadi di masyarakat kita. Tetapi bagaimana strategi komunikasi dari KPU untuk menjelaskan keputusan atau perubahan atau hal substansi ataupun teknis kepada masyarakat, dan juga bagaimana jika ada pihak-pihak yang merasa terjadi kontroversi atau ketidakpuasan. Ini seperti apa ini ruangnya? Pertama, saya menyoroti KPU, harusnya KPU tidak boleh langsung reaktif gitu ya ketika mendapat kritik dari masyarakat. Suka atau tidak suka, betul atau tidak gitu ya. Ini kan kritik dari masyarakat itu harus ditanggapi dengan elegan gitu ya. Kemarin Pak Roy Suryo menyatakan ini ada yang aneh dalam debat gitu ya, karena Pak Roy Suryo kan punya pengalaman latar belakang di telematika dan teknis alat-alat elektronik gitu ya. Nah itu langsung ditanggapi bahwa oleh KPU gitu ya, bahwa Pak Roy Suryo itu tukang fitnah. Harusnya tidak boleh, harusnya KPU menjelaskan apa fakta yang sesungguhnya terjadi sehingga publik termasuk sekelas pengamat Roy Suryo bisa mendapat pemahaman yang utuh gitu ya. Dan yang kedua yang jelas adalah KPU sendiri gitu tidak boleh melakukan pernyataan atau menerapkan aturan yang ambigu.
yang bisa ditanggapi ketidakadilan bagi pasangan yang lain. Harusnya sejak awal ya bahwa pemakaian alat ini seperti ini, dipahami juga ke publik seperti ini gitu ya, sehingga publik tidak menduga-duga ini betul nggak, ini fair apa enggak gitu kan. Itu yang menurut saya blunder itu justru dilakukan oleh KPU sendiri. Baik. Pak Hari Junaidi, terima kasih banyak ya Pak ya, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini Pak. Selamat kembali beraktivitas Pak. Semoga